Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kita akan meneruskan diskusi kita tentang manajemen produksi yang baik demi kesuksesan usaha. Oke. Dengan bertumbuhnya UMKM, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha, seperti terbatasnya sumber daya manusia, baik dari segi pendidikan formal, pengetahuan, keterampilan yang akan sangat mempengaruhi strategi bisnis pengelolaan suatu usaha. Salah satunya saat proses produksi barang hingga akan berakibat pada jumlah barang yang dihasilkan. Beberapa cara yang dilakukan UMKM dapat terus bertumbuh dan berkembang. Salah satu caranya adalah dengan cara mendidik banyak sumber daya manusia yang ada untuk memiliki kemampuan dan keterampilan khusus supaya dapat memproduksi barang dengan kuantitas serta kualitas yang lebih baik agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi UMKM ini sadar dia memiliki keterbatasan dari segi pendidikan formal. Maka dari itu, dia mendidik sumber daya manusia yang ada, disekolahkan, diberikan pelatihan. Untuk apa? Untuk memiliki kemampuan dan keterampilan khusus supaya dapat memproduksi barang dan kualitas yang baik agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara itu, ada beberapa UMKM yang belum menerapkan manajemen produksi yang baik dalam usaha mereka. Karena apa? Karena tanpa sistem manajemen yang baik, tidak akan membuat usaha mereka baik dan berdampak pada kelangsungan hidup usaha itu sendiri. Jadi apa? Jadi manajemen produksi ini memiliki nilai yang sangat penting dalam proses produksi. Karena manajemen produksi ini memiliki merancang bagaimana produksi ini dilakukan. Jadi, apa sih pengertian manajemen produksi? Manajemen produksi adalah proses pengubahan bahan mentah menjadi produk atau jasa yang diinginkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Jadi, manajemen produksi adalah prosesnya. Bagaimana bahan mentah ini menjadi produk yang disukai oleh konsumen, yang di dalamnya itu melibatkan perencanaan apa yang akan dibuat, pengorganisasian, bagaimana produk itu akan dibuatnya, dan pengarahan, bagaimana mengarahkan karyawan ini akan membuat produk sesuai dengan yang kita inginkan, dan pengendalian proses produksi. Ini mengawasi bagaimana produksi itu berjalan. Contohnya saja, jadi kalau kita membuat susu jahe instan, maka pertanyaannya, bagaimana mengolah susu, jahe, dan gula menjadi produk yang diinginkan pelanggan? Tentunya perlu keputusan-keputusan yang diambil agar barang dan jasa yang diproduksi memiliki nilai jual yang tinggi. Pemilik usaha yang menentukan tingkat produksi dapat memberikan keuntungan lebih dengan meminimumkan biaya produksi. Disinilah bagaimana pentingnya menentukan bahan baku. Seperti apa yang akan dibeli, bagaimana kualitas bahan baku. Banyak pendapat terkait
manajemen produksi. Manajemen produksi dapat dilakukan dari usaha mikro sampai usaha besar yang ada, akan tetap berjalan dengan berkembangnya lebih besar. Jadi dengan menerapkan manajemen produksi, kita dapat mengembangkan usaha kita dengan menghasilkan barang-barang yang berkualitas dengan standar yang sangat baik. Seperti apa sih tujuan manajemen produksi? Kenapa harus kita menerapkan manajemen produksi? Manajemen produksi merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses produksi. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengatur sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan biaya produksi, waktu, dan tenaga kerja dalam proses manufaktur atau dalam proses produksi. Dengan memiliki manajemen produksi yang solid, produsen akan dapat mencapai tujuan mereka, memaksimalkan produktivitas, mengurangi dan menghindari pemborosan. Yang lebih pentingnya lagi apa? Dapat memuaskan pelanggan mereka. Jadi manajemen produksi ini memiliki yang tujuan yang sangat baik. Karena dengan adanya manajemen produksi, kita dapat meminimalkan biaya yang kita keluarkan dan menghasilkan barang dengan kualitas yang baik, dengan catatan dia dapat maksimalkan produktivitas, mengurangi dan menghindari pemborosan dengan baik. Kita dapat simpulkan bahwa manajemen produksi ini memiliki yang sangat baik dalam proses produksi kita. Nah, dalam ruang lingkup produksi ada beberapa tingkatan-tingkatan yang mempengaruhi sistem produksi. Yang pertama ada keputusan mengenai desain. Nah, desain itu apa sih? Nah, kita akan berbicara dengan yang namanya desain produk. Desain produk adalah proses pengembangan dan perencanaan produk yang lebih efisien, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini mencakup analisis kebutuhan pelanggan, perencanaan produk, pemilihan bahan, dan pemantauan siklus hidup produk. Jadi, desain ini adalah proses penggambaran dari barang yang kita buat agar lebih efisien, inovatif, dan sesuai kebutuhan pasar. Desain ini termasuk keputusan jangka panjang. Karena apa? Karena dia meliputi banyak hal. Yang pertama, itu ada penentuan desain produk yang akan dibuat. Yang kedua, lokasi atau tata letak pabrik. Yang ketiga, desain kegiatan, pengadaan, masukan yang diperlukan. Yang keempat itu desain metode atau teknologi pengolahan. Yang kelima ada desain organisasi perusahaan. Jadi desain strukturnya bagaimana. Ada. Yang keenam ada desain kegiatan khusus atau tugas-tugas khusus dan tugas-tugas umum. Jadi contohnya saja kalau per bagian pekerjaan, bagian pembuatan kue, ya udah pembuatan kue dari proses bagaimana dia pengolahan tepungnya, bagaimana dia manggangnya, itu ada proses di sini. Yang kedua ada kebijakan dan keputusan mengenai transformasi. Proses transformasi termasuk keputusan atau kebijakan yang bersifat pendek. Kenapa bersifat pendek? Karena ini berkaitan dengan keputusan taktis dan operasional.
Kegiatan ini mencakup yang pertama, jadwal produksi. Bagaimana kita menentukan produksinya. Apakah diproduksi 24 jam terus-menerus atau satu hari sekali, itu akan meliputi di sini. Yang kedua adalah jadwal kerja atau shift. Kita memerlukan berapa shift? Apakah cuma satu shift, dua shift, atau tiga shift? Yang ketiga adalah ini berkaitan dengan anggaran produksi. Yang keempat adalah mengenai jadwal penyerahan masuk ke dalam sistem pengolahan. Jadi apakah bahan produk yang kita buat ini langsung kita masuk kepada pengolahan atau kita tunda-tunda dulu. Dan yang kelima adalah jadwal penyerahan keluar ke pelanggan atau penyelesaian produk. Kita juga harus menjadwal atau menyerahkan produk yang telah kita buat ini langsung kita serahkan atau kita tunda-tunda dulu. Karena dengan kita menjadwalkan itu tersebut, kita akan tahu waktu-waktu yang tepat dalam membagikan atau membuat produk yang akan kita buat. Yang ketiga, ada keputusan dan kebijakan mengenai perbaikan. Keputusan dan kebijakan untuk perbaikan dari sistem operasi merupakan bagian terpenting dari manajemen produksi. Karena apa? Karena ini melibatkan upaya terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas dalam operasi produksi perusahaan. Dengan tujuan apa? Menciptakan sistem yang lebih baik untuk melalui pengembangan proses, penggunaan teknologi baru, implementasi inovasi, serta menerapkan praktek terbaik dalam proses produksi. Kegiatan yang dimaksud dalamnya ada apa? Yang pertama ada perbaikan berkelanjutan terhadap mutu, keaktifan, dan keefisienan dalam sistem. Dalam sebuah usaha, kalau kita menerapkan sebuah sistem itu harus kita evaluasi terus-menerus. Apa yang harus kita perbaiki? Bagaimana sistem ini bekerjanya? Apakah sistem ini cocok dengan produk yang kita buat? Yang kedua adalah kapasitas dan kompetensi dari para karyawan. Nah, karyawan ini bukan hanya untuk bekerja saja, tapi kita memberi kapasitas dan kompetensi. Kita memberikan pengetahuan dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan pelatihan mengenai pekerjaan mereka. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan nantinya setelah karyawan ini diberikan pelatihan, mereka dapat meningkatkan kinerja mereka dan memiliki kompetensi yang tinggi yang pada akhirnya dapat berakibat pada meningkatnya kualitas produk dalam usaha tersebut. Yang ketiga adalah perawatan sarana kerja atau mesin. Mesin pasti akan suatu saat mengalami kerusakan. Hal itu wajar. Karena apa? Karena adalah dia buatan manusia. Jadi, mesin memang memiliki manfaat untuk mempermudah kita dalam proses produksi. Jadi, perawatan mesin ini penting dilakukan. Kita harus menentukan perawatan mesin. Apakah perawatan itu dilakukan 1 bulan sekali, atau 1 minggu sekali, atau bahkan 1 tahun sekali. Dengan lebih baiknya perawatan ini akan memperkecil kendala-kendala mesin. Yang keempat ada perbaikan mengenai metode penyelesaian atau pengerjaan produk.
Dalam kita membuat usaha, mengerjakan produk yang dilakukan karyawan harus kita evaluasi. Apakah yang dikerjakan karyawan itu bekerja secara benar, secara peraturan yang kita buat, atau ada kendala-kendala. Nah, jika ditemukan kendala, maka harus kita perbaiki dengan baik. Tujuannya apa? Tidak lain tidak mungkin meningkatkan kualitas produk kita. Manajemen produksi memiliki 5 fungsi yang berperan penting dalam perkembangan perusahaan. Yang pertama, perencanaan. Apa sih fungsi perencanaan? Fungsi perencanaan pada manajemen produksi akan mempermudah perusahaan dalam memantau proses produksi, sehingga perusahaan dapat memasarkan produk tepat waktu. Selain itu, fungsi ini dapat menghindari masalah-masalah yang terjadi pada proses produksi. Karena apa? Karena fungsi perencanaan akan memberikan informasi secara rinci mengenai ketersediaan barang, proses produksi, dan karyawan yang dibutuhkan. Di samping itu, dengan adanya fungsi ini, perusahaan dapat lebih efisien dalam penggunaan bahan baku, alat-alat produksi, maupun sumber daya lainnya. Nah, dengan perencanaan yang tepat, maka sumber daya perusahaan nggak akan merasa tertekan saat melaksanakan tugas. Jika fungsi perencanaan ini dilakukan dengan baik, maka kualitas produk akan meningkat sehingga memuaskan para pembeli. Proses pengolahan. Di dalam perusahaan, pengolahan bahan baku menjadi tanggung jawab manajer beserta tim produksi lainnya. Fungsi pengolahan dilakukan supaya apa? Ketersediaan bahan baku dapat meringankan biaya produksi, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan enggak menghambat proses produksi. Selain itu, fungsi ini, tim produksi berperan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk yang bernilai jual. Jika pengolahan produk dilakukan dengan baik, tentunya kualitas produk di pasaran juga akan meningkat. Yang ketiga, ada pengawasan. Dalam fungsi ini, manajemen produksi berperan untuk melakukan kontrol dan koordinasi pada kegiatan produksi. Tujuannya agar kegiatan produksi dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan hasil yang efektif dan efisien. Gak cuma itu saja, pengawasan juga dibutuhkan untuk menghindari berbagai masalah yang dapat mengganggu proses produksi. Masalah yang dimaksud seperti apa? Contohnya saja, ketidakhadiran karyawan saat bekerja, kekurangan bahan baku, kerusakan pada mesin atau fasilitas, maupun terjadinya perubahan pesanan.
Dengan demikian, manajer produksi wajib melakukan fungsi pengawasan agar kegiatan produksi hingga pemasaran produk dapat berjalan sesuai tujuan utama dengan memperhatikan alokasi waktu, anggaran yang telah ditentukan. Fungsi 4 yaitu jasa pendukung. Dalam fungsi jasa pendukung, manajemen produksi bertugas untuk mengelola keuangan sebagai sumber daya modal. Pastinya, untuk melaksanakan proses produksi, sebuah perusahaan sangat membutuhkan modal. Oleh karena itu, manajemen produksi wajib memastikan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan operasional. Selain itu, fungsi jasa pendukung juga bisa diartikan sebagai sarana yang berperan untuk menetapkan metode terbaik dalam proses produksi agar lebih efektif dan efisien. Keberadaan fungsi ini juga membutuhkan perusahaan agar dapat bersaing di pasaran dengan lebih sehat serta menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Sekian, mungkin ada pertanyaan. Oh baik, ini ada pertanyaan dari Kakak Randy Firmansyah. Oke, saya memiliki usaha bakso, di mana saya tidak membuat sendiri bakso. Saya ingin mencoba memproduksi sendiri baksonya. Nah, pertanyaan saya, gimana konsep produksi yang harus saya lakukan apabila selama ini saya selalu mengambil baksonya dari pihak lain? Oke, jika Kakak Randy Firmansyah ini ingin mencoba sendiri produksinya, yang pertama dilakukan, Kakak harus paham bagaimana sih bakso ini dibuat. Bagaimana kebutuhan bahan baku yang dibuat. Apakah ini hanya sekedar bakso digiling terus? Apakah ada campuran lain? Contohnya tepung. Itu Kakak pahami dulu. Jika Kakak sudah paham tersebut, lanjut kepada proses produksi. Nah, urutan yang Kakak akan lakukan. Contohnya saja, jika membuat bakso, maka yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan bahan utamanya, yaitu daging. Apakah Kakak akan membuat dengan daging sapi ataupun dengan daging ayam? Lalu itu digiling agar halus. Setelah itu dicampurkan dengan tepung dan step-step lain. Nah, jika Kakak paham dengan step-step lainnya, pasti Kakak akan tahu. Dan Kakak akan menghasilkan bakso yang Kakak inginkan. Jadi yang pertama itu Kakak pahami dulu bahan-bahannya apa. Yang kedua, proses produksinya. Yang ketiga itu paham akan step-step yang dilakukan dalam pembuatan bakso. Terima kasih, Pak. Oke, ini ada Kakak Budi. Kak, tadi yang disampaikan kalau manajemen produksi yang berupa barang, bagaimana? Kalau produknya berupa jasa, gimana, Kak? Oke, kalau yang produk yang dalam berupa jasa, itu yang pertama, itu harus menyiapkan kualitas
SDM dari karyawan. Karena jasa sendiri ini menerapkan pelayanan atau menjual pelayanan yang terbaik. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah SDM-nya sendiri. Diberikan pelatihan bagaimana menyikapi dengan para pelanggan atau dengan konsumen, bagaimana menghadapi dengan konsumen, bagaimana mendengarkan keluh kesah konsumen, dan bagaimana kita menyikapi permasalahan konsumen. Dengan jika sudah memberikan pelayanan atau memberikan pelatihan terhadap SDM yang kita miliki, selanjutnya kita evaluasi apakah benar yang kita memberikan pelatihan ini sudah diterapkan secara baik atau belum. Karena apa? Karena SDM itu berbeda-beda. Ada yang langsung tahu atau dia memiliki cara tersendiri dalam menyikapi konsumen. Yang terpenting, tetap menjaga pelayanan terbaik terhadap konsumen. Karena perusahaan atau usaha yang berbidang jasa ini lebih mengedepankan terhadap pelayanan. Jika pelayanan terbaik, pasti ke depannya akan terus berjalan. Mungkin cukup sekian saja. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.